Danu santai dituduh sebagai pelaku kasus Subang. ATS bongkar gelagat aneh Yoris saat diperiksa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Dirilisnya sketsa terduga pelaku kasus Subang. Kini justru jadi bahan peperangan urat syaraf pihak Danu dengan Yoris dan Yosef. Dalam kasus perampasan nyawa Tuti dan Amalia Mustika Ratu, padahal ketiganya sampai kini masih berstatus sebagai saksi. Yoris yang lebih memilih meninggalkan Danu justru membuat Rohman Hidayat pengacaranya seperti berada di atas angin. Bahkan Rohman tak ragu dan menuduh Danu adalah sosok sketsa pelaku kasus Subang yang telah dirilis polisi. Rohman Hidayat menuturkan bahwa Danu adalah saksi yang potensial yang mengarah kepada pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Saya berpendapat bahwa sketsa wajah terduga pelaku yang dirilis Polda Jabar ada saksi yang cocok dari saksi yang diperiksa berlarut-larut serta yang memberikan keterangan yang berubah-ubah, kata Rohman Hidayat. Meskipun tudingan tersebut tak menyebutkan nama, akan tetapi sudah jelas diarahkan pada Danu. Memang Danu berulang kali diperiksa pihak kepolisian dengan alasan bahwa keterangan Danu yang diberikan sering berubah-ubah. Menurut kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, bahwa keterangan yang berubah-ubah bukanlah masalah dalam memberi kesaksian. Oleh sebab itu, Ahmad Taufan menegaskan bahwa Rohman Hidayat seharusnya juga turut diperiksa. Malah menunjukkan bahwa yang menyampaikan statement itu atau yang cuap-cuap itu malah yang harus diperiksa polisi menurut saya, kata Ahmad Taufan, dikutip tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Heri Susanto. Menurut Taufan, tentang keterangan yang suka berubah-ubah ternyata bukan hanya Danu saja. BAP berubah emang kenapa? Kita juga pernah jadi kuasa hukumnya Yoris. Emangnya Yoris gak ada yang berubah? Kan ada yang berubah-ubah. Memangnya saat saksi memberikan jawaban keterangan berubah-ubah dalam BAP itu biasa sekali, kata Ahmad Taufan. Oleh sebab itu, Taufan sendiri menanggapinya dengan santai saat pihak Yosef dan Yoris menuduh Danu sebagai pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Jadi gak juga dengan adanya saksi yang berubah itu patut dicurigai sebagai pelaku. Menurut saya, kalimat kecurigaan dalam statement pihaknya Pak Yoris dan bahkan Yoris sendiri menurut saya juga tidak perlu kita tanggapi dengan serius. Statement seperti itu tidak perlu disikapi dengan serius. Waktu saya dengar saya ketawa-ketawa saja, karena menurut saya itu statement yang mengada-ada, kata Taufan. Justru Taufan jadi curiga terhadap Rohman serta penyidik sebab mengetahui isi BAP Danu. Kalau dinilai mempermasalahkan masalah BAP, malah saya curiga ada apa ini penyidik sama pengacara Pak Yoris dan Yosef. Kok kesannya tahu banget sih dalaman BAP? BAP itu kan rahasia. Jadi janganlah kita merusak, membuat opini, memojokkan orang, menuduh orang. Dan itu malah membuat masyarakat tambah antipati. Masyarakat kita kan sudah pintar, kata Taufan. Ahmad Taufan pun menekankan bahwa seorang pengacara tidak mempunyai kewenangan untuk menuduh seseorang. Bukan kapasitas menuduh, kita urus klien masing-masing. Kita benar-benar investigasi, yakinkan bahwa klien kita tidak bersalah. Itu aja tugas kita. Gak perlu curiga, yang patut menduga-duga, mencurigai, atau menyelidiki biarlah polisi. Polisi kita ini tingkat internasional kehebatannya. Gak mungkin ada statement seakan mengarahkan. Itu kan kewenangan polisi, kata Ahmad Taufan, pengacara Danu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.